Jadi kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkannya, dan Tuhan kiranya berbicara kepada kami masing-masing. Bahkan lebih dari yang Hamba-Mu sampaikan, kiranya kami boleh menangkap apa yang Tuhan inginkan, dan itu kiranya menguatkan, menyegarkan, dan mendatangkan berkat bagi kami. Kami berdoa dan menyerahkan kesempatan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada kesempatan hari ini untuk menikmati bersyukur dengan Tuhan. Selamat ulang tahun kalau ada yang ulang tahun pada minggu ini atau ulang tahun pada bulan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Natal adalah peristiwa yang sangat luar biasa karena hampir semua orang di muka bumi ini ikut merayakan. Walaupun ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga pasang pohon Natal juga di rumah mereka. Kalau di luar negeri seperti Amerika itu ada tempat-tempat atau daerah-daerah yang pohon Natalnya itu sepanjang harian, bahkan sepanjang tahun, apalagi di daerah-daerah yang ada saljunya. Orang-orang Amerika juga yang merayakan Natal pada bulan Juli juga, Natal di bulan Juli. Dan juga kita melihat toko-toko yang menjual perhiasan-perhiasan Natal itu setiap hari ada di Amerika. Di Kanada juga demikian. Dan memang Natal merupakan peristiwa yang luar biasa dan mengingatkan kita akan betapa Allah begitu mengasihi kita. Sekali lagi Natal mengingatkan kita tentang betapa Allah begitu mengasihi kita. Saya mengajak kita membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saudara sudah hafal ayat ini? Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi kita. Satu ketika di Eropa ada seorang penginjil bernama Winfried. Dia menjelajah daerah-daerah yang ada di Eropa ini dengan berjalan kaki. Dan satu ketika dia masuk ke daerah yang sekarang kita kenal dengan Jerman. Di Jerman ini, orang-orang pada waktu itu mereka sangat memuja dewa-dewa. Terutama ada dewa yang namanya Dewa Odin. Dewa yang juga sangat memberkati pertanian mereka, memelihara dan juga memberkati akan kehidupan mereka menurut keyakinan mereka. Satu ketika mereka mengalami satu krisis yang luar biasa karena wabah yang membuat banyak orang meninggal pada saat itu karena penyakit yang diderita. Kemudian pertanian mereka juga terancam hancur karena badai yang begitu besar. Lalu kemudian imam-imam dari Dewa Odin ini membuat keputusan untuk mempersembahkan seorang pemuda untuk menolong menyelamatkan dari musibah ini. Dan satu ketika imam-imam Dewa Odin ini bersiap-siap untuk mempersembahkan seorang pemuda ini, pisau mau ditaruh di leher pemuda itu. Lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Jangan, dalam nama Yesus biarkanlah anak itu." Lalu kemudian muncullah seorang yang bernama Winfried ini bersama dengan 6 orang pengikutnya. Dan mereka kemudian menebang pohon yang menurut kepercayaan orang-orang situ pohon yang besar ini, yang
ada dewa di situ yang mereka sembah. Mereka menebang pohon itu. Dan orang-orang pada waktu itu sedang menunggu melihat apa yang akan terjadi. Pasti dewa mereka akan membunuh atau membinasakan orang yang menghancurkan keyakinan kepercayaan mereka itu. Dan kemudian mereka menebang pohon itu sampai pohon itu rubuh. Lalu mereka mengambil pohon cemara yang masih kecil dan dia tanam di tempat pohon yang jatuh. Dan dia berkata, ini pohon ini melambangkan kasih Allah yang begitu luar biasa, kasih yang kekal. Karena pohon ini, pohon cemara ini, pohon yang daunnya tidak pernah layu pada musim dingin, musim salju atau musim panas. Dan itu menggambarkan kasih Allah yang tidak pernah berubah dalam segala masa hidup kita. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kebenaran yang pertama yang kita dapat renungkan dari firman Tuhan ini, tidak ada cara lain bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita kecuali menyerahkan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita kecuali menyerahkan anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan ketika manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa berbuat dosa, dan Tuhan mempunyai rancangan untuk dapat menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, hukuman maut itu. Dan caranya adalah Allah sendiri datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Karena itu tidak ada cara lain bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita kecuali menyerahkan anaknya yang tunggal. Satu ketika ada seorang penginjil yang melayani di India, dan ada orang di India yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu India sedang dijajah oleh Inggris. Lalu ketika seorang Inggris ini berjumpa dengan seorang yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan dia berkata, bagaimana mungkin engkau bisa percaya kepada Yesus? Padahal di India ini agama yang tertua adalah Hindu, dipercayai oleh orang-orang di India. Lalu kemudian pemuda ini, orang India yang percaya kepada Tuhan Yesus, berkata kepada orang Inggris ini, coba mari saya mengajak kau ke pekarangan rumah saya. Di pekarangan rumahnya itu ada banyak pohon yang tumbuh di situ. Lalu dia kemudian mengumpulkan daun-daun kering dari pohon itu yang jatuh, dibuatlah lingkaran. Lingkaran dari daun-daun kering itu. Kemudian dia mencari ulat-ulat yang ada di pohon itu. Beberapa ekor ulat diambil dan ditaruh di tengah-tengah lingkaran itu. Lalu kemudian dia mengambil minyak dan api, disiram di lingkaran daun-daun kering itu, dan dia menyalakan daun-daun kering itu. Ketika daun-daun kering itu menyala, ulat yang ada di tengah-tengah lingkaran itu mulai berusaha untuk keluar dari lingkaran api. Ketika ulat itu mendekati, langsung terbakar. Baunya seperti udang goreng atau udang bakar. Ulat berusaha dengan berbagai caranya untuk melewati lingkaran kering, tapi lingkaran yang terbakar tapi tidak bisa. Kemudian ada seekor ulat yang masih hidup. Lalu orang India itu mengulurkan tangannya. Dia berkata, ini seperti saya dulu seperti ulat itu. Saya tidak bisa keluar dari lingkaran hukuman maut. Saya sudah berusaha merangkak dengan sikut dan lutut saya pergi ke Sungai Gangga dan mandi di Sungai Gangga dengan keyakinan ketika saya keluar dari Sungai Gangga saya akan selamat. Tapi ternyata tidak. Saya masih ada dosa, saya masih ada rasa takut, saya masih khawatir, saya belum yakin bahwa saya diselamatkan. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya, mengangkat saya keluar dari lingkaran api
api neraka, lingkaran maut, dan saya sekarang selamat karena Tuhan. Dan itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Allah sendiri yang merendahkan dirinya untuk mencari kita, menemukan kita, dan mengangkat kita keluar dari hukuman kekal itu. Ketika orang Inggris mendengar itu dan dia betul-betul sangat terharu karena dia Kristen, tapi Kristen Katolik, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, karena itu Dia rela merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mungkin kita berkata kita itu seperti ular saja, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara, dan Natal mengingatkan kita tentang betapa Allah begitu mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya karena tidak ada cara lain bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita kecuali menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara. Kemudian kebenaran yang kedua dalam ayat yang sama, tidak ada cara lain bagi kita untuk dibebaskan dari hukuman kekal atau kebinasaan di neraka kecuali percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain bagi kita untuk dibebaskan dari kebinasaan di neraka kecuali percaya kepada Yesus. Ya, Alkitab ayat ini menjelaskan dengan cukup jelas bahwa jika orang tidak percaya kepada Yesus, sebenarnya dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Neraka sebenarnya disiapkan untuk orang iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi kalau ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi orang yang dipengaruhi oleh kuasa gelap dan iblis, maka dia juga akan masuk ke dalam neraka, hukuman kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada cara lain bagi kita untuk dibebaskan dari kebinasaan di neraka kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Satu ketika di India juga ada seorang penginjil yang melayani di sana, dan dia kemudian pergi ke Sungai Gangga ini, dan dia melihat ada seorang ibu yang membawa dua anak laki-laki yang masih kecil. Yang satu cacat dan yang satu tidak cacat, sehat dan tidak cacat. Lalu kemudian ibu itu mulai berdoa, melakukan upacara menurut keyakinannya, lalu dia melemparkan anak yang sehat itu ke Sungai Gangga. Lalu penginjil itu mendekatinya dan bertanya, mengapa ibu melakukan ini? Mengapa anak yang sehat, yang tidak cacat ibu lemparkan ke dalam sungai? Dan dia berkata, dewa yang saya sembah namanya Bunga, dia layak menerima yang terbaik. Karena itu saya persembahkan anak saya yang masih sehat, yang tanpa cacat kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mencari perlindungan dan keselamatan bagi dirinya, dia rela mengorbankan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita sehingga dia rela mengorbankan anaknya sendiri agar saya dan saudara dapat diselamatkan, untuk menebus kita dari dosa dan membebaskan kita dari hukuman kekal di neraka. Cara yang dilakukan Allah adalah merendahkan diri sendiri untuk menjadi manusia yang kita kenal dalam Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk mengganti saya dan saudara. Itu menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Allah begitu mengasihi kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, dengan berbagai keyakinan mereka untuk mencari keselamatan atau mencari jalan untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka, dengan rela mempersembahkan diri mereka, bahkan juga mempersembahkan anak-anak mereka. Sama seperti ada suku Indian di Amerika Latin, untuk menyelamatkan mereka dari
wabah penyakit atau juga dari berbagai macam masalah yang mereka alami dalam dunia pertanian. Biasanya mereka mempersembahkan seorang anak laki-laki di sungai yang kita kenal dengan Niagara Falls, air terjun Niagara. Dan satu ketika anak dari kepala desa ini harus dikorbankan, ditaruh di satu perahu, dan dalam perahu itu juga ditaruh seperti buah-buahan hasil pertanian, ditaruh di situ dan kemudian dihanyutkan di air terjun itu, dengan harapan agar supaya negeri mereka dilindungi dari berbagai malapetaka, dari berbagai persoalan. Ada yang harus dikorbankan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal di neraka, dari dosa yang begitu mencekam kehidupan kita, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia dari hukuman kekal di neraka. Karena itu kita mesti bersyukur akan kita tentang betapa Allah begitu mengasihi kita. Kesempatan bagi kita juga agar supaya dapat datang kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga dapat mendengar Injil, dengar tentang Yesus, betapa Yesus begitu mengasihi mereka sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Saya sudah sering berkata bahwa Natal adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita dapat mengundang orang-orang yang belum percaya hadir dalam perayaan Natal kita, agar supaya mereka dapat memiliki kesempatan mendengar Injil. Memang orang-orang yang belum percaya Yesus kadang-kadang takut datang ke gereja karena mereka berpikir gereja itu adalah tempat untuk orang Kristen saja. Tapi kalau kita mengadakan Natal di gedung atau di tempat yang bukan gereja dan mengundang orang-orang yang belum percaya, mereka akan datang. Dan itu kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan supaya ada orang-orang yang belum kenal Tuhan percaya, mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kami dulu sering melakukan Natal itu di gedung, tapi karena pandemi kami kemudian berusaha untuk mengadakan di gereja saja. Tapi caranya adalah seperti kami Natal kemarin, bapak-bapak ya berkarya. Bapak-bapak membawa teman-temannya yang belum percaya kepada Yesus. Kebetulan juga kemarin yang datang itu ada caleg, membawa anak buahnya semuanya datang ke gereja. Bukan kampanye, tapi mereka datang dan kesempatan untuk saya memberitakan Injil, menyampaikan Injil dalam kesempatan itu. Tidak ada masalah, mereka senang mendengar tentang Yesus. Bahkan kemudian ada itu ketua DPRD daerah Bali, daerah Pasar Selatan itu memberi sambutan. Dia bahkan berbicara banyak tentang Yesus lebih daripada saya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi yang penting orang mendengar Yesus, mendengar tentang Yesus. Dan itu kesempatan yang baik sekali adalah di Natal. Kemudian saya mendorong anak-anak muda juga untuk mengadakan Natal, undang teman-teman yang belum percaya. Tahun lalu kita mengadakan itu dan teman-teman ada yang undang 10 orang anak-anak yang orang-orang yang belum percaya Yesus dan datang ke gereja. Jadi kami berpikir sekarang, gereja sudah bisa jadi tempat untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang, terutama pada waktu Natal. Kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil pada waktu Natal, karena kita tidak ingin orang-orang masuk neraka, orang-orang binasa, mengalami hukuman kekal selamanya. Karena itu penting bagi kita menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang lain yang belum mengerti tentang kasih Allah. Kebenaran yang ketiga adalah tidak ada cara lain bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal kecuali percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal kecuali percaya kepada Yesus. Kita ingin orang-orang lain juga memiliki hidup yang kekal supaya mereka
tidak mengalami kematian kekal. Biasanya awal-awal semester ketika mahasiswa datang, kalau pas ketemu saya dalam bimbingan waktu pertama kali kan, saya selalu tanya, apakah saudara sudah percaya dan sudah percaya pada Yesus dan sudah mengalami kelahiran baru? Sudah dilahirkan baru belum? Ya, kadang-kadang ada yang berkata, kayaknya sudah ya. Kayaknya dulu sudah. Saya pernah berdoa begitu. Saya tanya lagi berkali-kali. Lalu ada yang menjawab, kayaknya saya belum pernah membuat keputusan untuk terima Tuhan Yesus dalam hati. Dan saya bimbingnya untuk percaya dan terima Tuhan Yesus. Ya, karena penting sekali untuk membawa orang berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami kepastian tentang keselamatan. Di gereja saya dorong orang-orang yang datang ke gereja, karena pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada banyak orang yang belum mengenal Dia, ada di dekat salib itu. Mereka dekat dengan salib, tapi jauh dari Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang di gereja juga, tapi jauh dari Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan. Karena itu penting sekali setiap orang yang datang ke gereja itu ditantang untuk percaya. Yakinkan mereka tentang kepastian akan hidup yang kekal. Kita tidak ingin mereka mengalami kebinasaan. Karena itu sesungguhnya yang ada di hati Tuhan. Tuhan mau agar setiap orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka boleh memiliki kepastian tentang hidup yang kekal. Ya. Itu penting bagi kita. Karena itu Natal ini mengingatkan kita untuk dapat mengambil kesempatan, berani memberitakan Injil. Ya, liburan nanti bulan semester bagi saudara di bulan Desember ini, ambillah kesempatan untuk memberitakan Injil atau mengajak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus datang ke gereja. Biasanya kami ada doa satu-satu di gereja, mendoakan satu orang yang belum percaya dalam satu hari, satu menit. Dan nanti kita mengundang mereka waktu Natal datang. Jadi setiap hari didoakan, lalu nanti Natal diundang. Dan ada yang datang dengan keluarganya, ya, dari agama apa saja datang. Ada yang datang pakai kerudung juga gak masalah. Yang penting kesempatan untuk dia boleh mendengar itu, didoakan. Ya. Taruhlah dalam hati kita kasih Tuhan yang begitu besar, agar supaya kita dapat menaruh perhatian kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita mengerti Allah begitu mengasihi kita. Tiada cara lain bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita kecuali menyerahkan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain bagi kita untuk dibebaskan dari hukuman kekal di neraka kecuali percaya pada Yesus. Tidak ada cara lain bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal kecuali percaya pada Yesus. Karena itu kiranya mendorong kita untuk melihat orang lain yang belum di dalam Tuhan, supaya mereka juga dapat percaya kepada Yesus, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal dan Natal dalam kesempatan yang baik untuk dapat memberitakan Injil kepada orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berdoa